sobat pencinta tanaman, ketemu lagi dengan saya di Lisha Channel. Terima kasih bagi sobat yang telah kembali menonton channel saya ini. Sobat, kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya membeli keladi. Untuk keladi saya membelinya di dekat daerah saja, karena keladi ini daunnya sangat lunak dan berbatang lunak, jadi takutnya tidak tahan selama dalam perjalanan. Pada umumnya apabila sobat membeli online keladi, maka untuk daun akan layu, dan untuk itu sobat sebaiknya pada saat membeli keladi sobat harus meminta kepada sellernya untuk diberikan keladi yang berbonggol, karena dengan adanya bonggol maka besar kemungkinan keladi tersebut bisa menumbuhkan atau memunculkan daun baru, karena daun yang tiba selama dalam perjalanan itu biasanya menguning dan layu. Baiklah sobat, ini adalah media tanam untuk keladi, yaitu 2 sekam bakar, 1 tanah, 1 kokopit yang wajib dicuci terlebih dahulu untuk membuang zat tanin, dan 1 bagian lagi pupuk kandang. Di sini saya memakai pot yang tidak saya tambahi lubang, karena pada umumnya keladi ini menyukai kelembaban tanah yang berlebih, tetapi tidak sampai terlalu basah. Dan untuk sekam bakarnya sengaja saya lebihkan 1 bagian, karena sekam bakar ini lama-kelamaan akan menjadi tanah, dan sekam bakar juga bersifat steril, jadi mengurangi resiko busuk pada umbi keladi. Secara habitatnya keladi ini tumbuh bebas di alam hutan yang rindang dan dingin atau sejuk. Jadi keladi ini lebih menyukai di tempat yang teduh. Dan apabila sobat meletakkannya di tempat yang panas, maka warna hijau keladi ini akan berubah menjadi kekuningan, dan warna merah keladi juga akan berubah menjadi warna pink muda. Semua itu terserah sobat ya pilihannya. Dan untuk penyiramannya sobat bisa lakukan 2 kali dalam 1 hari, karena keladi ini sangat menyukai kelembaban, dan keladi tidak tahan akan kering karena dia otomatis akan layu dan mengering daunnya. Untuk menjaga kelembaban media, sobat bisa menggunakan tatakan pot, dan tatakan pot tersebut sobat isikan air, maka air tersebut akan terserap melalui lubang-lubang bawah pot, sehingga kelembaban media tanam akan terjaga sepanjang hari. Sobat cukup melihat apakah tatakan pot masih bersih air atau tidak. Sebelum ditanam, sebaiknya tanah media tanam diberikan sedikit fungisida antrakol untuk mencegah jamur, dan untuk insektisidanya bisa sobat gunakan furadan. Kebetulan saya punya furadan habis, jadi saya akan menyusul memberikan furadannya. Dan untuk pilihan bahan-bahan campuran media tanam bersifat relatif, sobat bisa gunakan bahan yang ada di rumah. Yang penting bersifat poros dan bisa menyimpan kadar air. Di sini saya menyiram menggunakan campuran B1 supaya keladi-keladi yang baru tiba ini bisa segar kembali dan mencegah stres selama di perjalanan. Untuk media tanam bisa sobat gunakan cacahan atau guntingan dari daun bambu kering. Di sini saya tidak menggunakan daun bambu karena kebetulan tidak ada. Saya menggantinya dengan kokopit. Untuk keladi green spider ini masih ada sedikit cacahan bonggolannya, jadi bisa dipastikan ini bisa bertahan hidup. Akan lebih baik lagi apabila sellernya memberikan bonggolan yang lebih besar. Tetapi karena keladi ini lagi viral, lagi boomingnya, otomatis cacahan bonggolannya ya secukupnya saja diberikan oleh seller. Tapi tidak apa-apa, karena keladi ini termasuk jenis yang mudah hidup apabila masih tersisa sedikit bonggol. Karena dengan bonggolan yang kecil tersebut
bisa memunculkan beberapa mata tunas baru. Jadi sobat jangan takut apabila masih ada bonggol, dan apabila daunnya layu atau sampai tidak ada sama sekali daunnya, sobat bisa menanam bonggolan tersebut dan bisa sobat rawat, disiram setiap hari, sama halnya seperti menanam batang, maka lama-kelamaan akan muncul tunas baru dan akan keluarlah daun baru. Jadi keladi ini sangat bergantung pada bonggolnya ya sobat. Apabila masih ada bonggol, maka ada kemungkinan keladi itu akan tumbuh. Sobat, apabila sobat mempunyai keladi yang sudah besar dan sobat ingin memisahkan anakannya, usahakan anakan tersebut membawa bonggolan indukannya, membawa sedikit untuk jaminan kelangsungan hidup anakan tersebut. Untuk keladi-keladian ini tidak bisa hanya bergantung pada akar saja ya sobat. Sebaiknya ada bonggolan sedikit yang dibawa, apalagi bila sobat membeli keladi-keladian ini secara online. Saya pernah punya pengalaman beli keladi yang diberikan akar dan daun. Sampainya di rumah, daun tersebut layu dan mengering, sedangkan akarnya busuk dan lonyot di dalam media tanam. Jadi tidak ada yang tersisa. Semenjak itu saya selalu mengingatkan seller untuk memberikan sedikit bonggolan walaupun ada akar pada batang keladi tersebut. Baiklah sobat, telah selesai saya lakukan penanaman keladi-keladian ini. Untuk selanjutnya disiram kembali dan diletakkan di tempat yang teduh. Untuk pertumbuhan daun dan tunas keladi ini sangat cepat ya sobat. Dalam 1 minggu bisa menghasilkan 1 daun. Apalagi bila sobat bisa menjaga kelembaban media tanamnya. Karena daun keladi ini masih kecil dan belum kuat untuk berdiri tegak, maka saya akan menyanggahnya dengan kawat bonsai. Biasanya dalam 3 atau 4 hari, maka keladi-keladi ini akan berdiri kokoh kembali dan sobat bisa melepaskan sanggahan kawat bonsai ini. Ini sobat, keladi baret merah, dan sebelumnya saya juga pernah membeli keladi baret merah. Ini ya sobat, saya membeli dari 1 daun yang lebih besar dan daun yang kecil tinggi ini adalah anakan daun yang kedua. Nampak sekali perbedaan warna merahnya antara yang segar dan yang masih stres. Tapi tidak apa-apa, nanti dalam beberapa hari kemudian akan kembali merah dan lebih cantik lagi. Ini adalah keladi Wharton, baru mempunyai 3 daun. Dan ini adalah anakan-anakan keladi saya. Sobat, untuk semua jenis tanaman yang saya koleksi, saya selalu memulainya dari anakan. Karena apabila kita membeli yang sudah besar, maka kita akan stres dengan naik turunnya harga pasaran. Sedangkan bila kita beli anakan, maka kita tidak akan stres dengan naik turunnya harga pasaran dan kita bisa menikmati proses perkembangan tanaman-tanaman kita. Itulah sobat mengapa saya selalu menyukai membeli anakan. Ini adalah anakan keladi Infinity yang saya beli juga dari kecil dan sekarang sudah tumbuh remaja. Walaupun 2 daun, tapi saya menikmati prosesnya dari kecil. Inilah sobat sedikit koleksi-koleksi saya. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga sobat menyukainya dan sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Bye.